maupun jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Paulus dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada. Sebelum kita masuk dalam ibadah, perkenankan kami menyampaikan beberapa hal sebagai pelengkap dan penegasan Warta Paulus pagi ini. Yang pertama, informasi ibadah. Untuk informasi ibadah rayon dan ibadah unsur dalam sepekan dapat dilihat di Warta Paulus. Ibadah gabungan PKB Seklasis Port Numbai akan dilaksanakan pada hari Sabtu 23 September 2023 pukul 10.00 bertempat di GKI Harapan Abepura. Ibadah lansia GKI Paulus 25 akan dilaksanakan pada hari Sabtu 23 September 2023 pukul 10.00 bertempat di Rumah Oma Paruntung, alamat Jalan Mambruk, Dok 5. Dan retreat bagi pasangan suami istri di lingkungan Jemaat GKI Paulus Dok 5 dalam rangka Bulan Bina Keluarga akan dilaksanakan pada hari Senin 25 September 2023 pukul 19.00 bertempat di Gedung Gereja GKI Paulus Dok 5. Yang kedua, informasi majelis. Disampaikan kepada warga jemaat yang menggunakan kendaraan roda 4 agar tidak memarkirkan kendaraannya berjejer di jalan masuk SD Paulus atau jalan masuk perumahan Pertamina, sehingga tidak menghalangi akses keluar masuk kendaraan dari perumahan Pertamina. Yang berikut dalam rangka menopang pembangunan rumah pastori, maka tim kerja rehabilitasi gedung gereja dan pembangunan rumah pastori dengan didukung oleh PW Rayon Galilea akan mengadakan basar seusai ibadah pukul 05.30 dan 09.00. Mohon partisipasi dari warga jemaat sekalian. Yang berikut tim kerja dan majelis jemaat menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi warga jemaat sekalian yang sudah memberikan bantuan berupa dana maupun material sehingga pekerjaan talut boleh terlaksana, dan juga disampaikan terima kasih kepada warga jemaat yang setiap sore hari boleh membawa snack maupun air minum bagi tukang yang bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang ketambahan usia pada tanggal 11 September sampai dengan hari ini 17 September 2023. Tanggal 11 September selamat ulang tahun bagi Bapak Samuel Susanto Larwaku, Rayon Bukit Zaitun, anak Sharon Asyera Switela, Rayon Shalom, dan Ibu Olga Henderika Waromi, Rayon Maranatha. Tanggal 12 September, selamat ulang tahun bagi Saudari Esra Silviana Duit, Rayon Shalom, dan Bapak Ten Christian Urbinaru, Rayon Immanuel. Tanggal 13 September, selamat ulang tahun bagi Bapak Andarias Yahya Mauri, Rayon Galilea, Ibu Rosemary Persulesi, Rayon Shalom, dan Ibu Astrinia Moninka, Rayon Immanuel. Tanggal 14 September, selamat ulang tahun bagi Ibu Everdina El Aba, Rayon Bukit Zaitun, Ibu Endang Susilowati, Rayon Galilea, Ibu Penina Sahertian, Rayon Galilea, Bapak Petrus Yora Mambai, Rayon Galilea, dan Ibu Stanley M. Wayoy, Rayon Galilea. Tanggal 15 September, selamat ulang tahun bagi Bapak Hugo Nano Ansanai, Rayon Bukit Zaitun, Ibu Evone Sumangkut, Rayon Bukit Zaitun, Saudari Esther Maria Kambuaya, Rayon Galilea, dan anak Fortunatus Roland Maniani, Rayon Immanuel. Tanggal 17 September, selamat ulang tahun bagi Bapak David Sitorus, Rayon Galilea, anak Morgan Septian Yeremia Sitorus, Rayon Galilea, Saudari Litwina Stefani Putri Fonataba, Rayon Galilea, Bapak Lukius Waromi, Rayon Galilea, Saudari Lady Adeline A. Faidiban, Rayon Galilea, dan Ibu Erlin F. A. Rahareng, Rayon Shalom. Doa kami Tuhan senantiasa menyertai dan memberikan umur panjang dalam kasih dan sayangnya. Ibadah kita pada saat ini akan dilayani oleh terkasih Ibu Pendeta Rahel Bakar Besi, Sarjana Teologia. Mari kita teduhkan hati dan sambut anugerahnya dalam ibadah ini. Tuhan memberkati.
Bapak Ibu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam panggilan beribadah. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Puji dan syukur kita naikkan kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala kebaikan dan kemurahan yang dilimpahkan kepada kita. Cinta dan kasih Tuhan merangkul dan mengumpulkan kita dalam persekutuan saat ini. Jemaat Tuhan diundang berdiri dan bersama-sama kita menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat nomor 292 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, Tabu Gendang. Ibadah Minggu pagi saat ini dilaksanakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus turun memenuhi, menaungi persekutuan ibadah kita pada pagi hari ini. Salam sejahtera untuk kamu. Dan untukmu juga. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, masih dalam keadaan berdiri, mari kita memuji Tuhan bersama dari nyanyian rohani nomor 5, ayat 1 dan ayatnya yang ke-6. Hai makhluk Allahu besar, bernyanyilah dan bergemar. Nyanyian baru angkat
Masih dalam keadaan berdiri, kita akan masuk dalam Mazmur berbalas-balasan. Kita memuliakan Allah yang telah memelihara kita dengan membaca secara berbalas-balasan dari Mazmur 133 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudari diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Jemaat, disilahkan duduk kembali. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah, dan mari kita mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh kepadanya dengan membaca secara berbalas-balasan Mazmur 51 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat daripadamu. Kita aminkan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Mampirlah dengar doaku Yesus Penebus.
Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitahukan kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, bahwa ada pengampunan dosa, sebagaimana firman-Nya pada Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai ayat ketiga. Mari kita membacanya secara berbalas-balasan. Pada waktu itu engkau akan berkata, sungguh Allah itu keselamatanku. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Nyanyian rohani 137 ayatnya yang kedua. Sudah, jikalau Allah hitung congkak dan kekerasan hatiku. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan hukum Tuhan yang terambil dari Kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-17 yang berkata kepada kita, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian hukum Tuhan yang telah saya bacakan. Roh Kudus menolong kita sekalian supaya hukum ini dapat kita berlakukan dalam seluruh kehidupan kita di minggu kerja yang baru. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dipersilahkan duduk kembali.
Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan dari kitab Perjanjian Baru surat Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal 15, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Kalau sudah dapat Alkitab dalam keadaan terbuka, mari kita tunduk kepala, kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Hari ini kami ada dan tertunduk di hadapan kekudusan-Mu, ya Allah Bapa yang Maha Kuasa. Engkau begitu mengasihi kehidupan kami, memelihara kami, sampai pada hari ini Engkau kembali mempersekutukan kami di dalam persekutuan jemaat-Mu di pagi hari ini. Semua kami yang hadir di saat ini telah membuka bagian firman-Mu untuk kami baca dan kami renungkan. Namun pada diri-diri kami ada berbagai kekurangan, keterbatasan, ketidakmampuan kami dalam memahami, bahkan dalam melakukan firman ini dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Untuk itu ya Bapa, kami minta di dalam nama Yesus Kristus, curahkanlah kuasa Roh-Mu yang kudus menguasai tempat ini, menguasai ruang hati, pikiran, dan pendengaran kami, supaya ketika firman yang kami baca dan kami renungkan ini akan menjadi kekuatan dan menjadi bagian yang terindah di dalam kehidupan kami, supaya kami dapat melakukannya hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan Allah sendiri. Inilah kami ya Tuhan, jemaat-Mu, semua telah sedia hati, hidup, dan pikiran mereka untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menaburkan firman ini, urapi hamba dalam hikmat dan kuasa-Mu, dan mampukanlah hamba dalam berkata-kata. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, firman yang telah menjadi manusia, yang memberikan kehidupan kepada kami. Kami berdoa dan memohon pertolongan kuasa Roh-Mu yang kudus, ya Allah Bapa di dalam sorga. Amin. Roma pasal 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13 yang berkata kepada kita demikian. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus yang telah menerima kita untuk memuliakan Allah. Yang aku maksudkan ialah
bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian jauh bagian bacaan firman Tuhan. Dan yang dikatakan berbahagia, yaitu ketika firman ini kita baca, kita renungkan, lalu kita melakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang hadir baik secara langsung di gereja ini, juga saudara-saudari yang secara daring mengikutinya dari live, meskipun saudara-saudari di sana jauh tapi dekat di hati, sebab saudara-saudari dipersatukan dengan kami dalam pelayanan di pagi hari ini oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari jemaat Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar tadi, dan tema sentral kita hari Minggu ini terpusat pada satu kebenaran saja, yang dari kalimatnya sudah sangat jelas bunyinya, saling menopang dalam perbedaan. Saling menopang dalam perbedaan. Nah, kabar baik dari Tuhan melalui firman-Nya ini adalah mengenai hidup orang-orang di dalam jemaat di kota Roma, tapi juga di semua jemaat Tuhan, termasuk kita di jemaat ini yang menggunakan nama Paulus Doklima, bahwa realitasnya dalam kehidupan kita ada orang lemah dan ada orang kuat yang sudah ditempatkan dalam kehidupan bersama untuk saling menopang. Atau di jemaat ini semua orang kuat, tidak ada orang yang lemah. Semua orang kuat ya? Tidak toh? Pasti ada yang lemah. Nah, pertama, apa itu saling menopang dalam perbedaan? Sederhananya dapat kita pahami bersama bahwa walaupun berbeda-beda kita harus saling menopang. Kita harus saling menyokong. Atau kita harus saling membantu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
kata kerja menopang itu artinya menyokong atau menunjang. Nah, dari kata dasar sokong atau tunjang, ya. Nah, Roma pasal 15 ayat 1 kita perhatikan. Di situ mengatakan menopang. Di situ tidak mengatakan menopang, melainkan kita yang kuat. Kalau kita perhatikan bagian bacaan kita tadi ya, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Sekali lagi saya mau ulangi. Di bagian bacaan kita tadi pada ayat yang pertama, kita yang kuat, di situ dikatakan kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Supaya kita semua memahami maksud Rasul Paulus ini di ayat 1, di dalam teks bagian bacaan kita itu mengatakan menanggung juga menopang. Bahasa aslinya atau bahasa Yunani yang digunakan kata khas bastaso, artinya menanggung, juga menopang. Nah, menanggung ini bermakna lebih luas. Bisa berarti memikul, bisa berarti menopang, atau bisa berarti memanggul. Jadi dua kata itu menunjuk kepada maksud yang sama. Bahwa penanggung atau penopang adalah pihak yang memiliki kemampuan atau kuat. Tetapi untuk bisa menanggung atau menopang, maka pihak yang kuat dan mampu itu harus lebih dulu mengambil posisi di bawah, supaya posisi itu bisa menanggung, menopang. Ya. Nah, maksudnya kita dinasihati untuk menjalankan suatu model kehidupan di mana semua orang diharapkan dapat saling memberi sokongan atau saling menunjang satu dengan yang lain. Posisi orang yang menunjang itu selalu berada di posisi bawah, sementara orang yang ditunjang itu dia berada di posisi atas. Seperti kata topang dagu. Bapak Ibu, kalau topang dagu bagaimana? Tangan topang begini atau tangan topang begini? Tidak toh? Tangan kan harus topang begini. Nah, kalau kita sudah duduk baru topang dagu begini, nanti bilang, kau pikir apa? Biasanya begitu toh? Atau tidur sambil taruh tangan di kepala begini. Nanti orang lain dia tidur dengan pikiran satu kepala. Jadi menopang itu selalu orang yang menopang itu dia di bawah supaya kuat, memberikan kekuatan kepada orang yang ditopang. Nah, menopang itu memiliki tujuan Bapak Ibu, yaitu supaya sesuatu yang ditopang akan terus naik atau akan tetap bertahan di atas dan tidak jatuh ke bawah. Kecuali yang menopang itu tidak kuat, maka yang ditopang itu pasti bisa jatuh. Ya. Sebab itu Rasul Paulus mengatakan, kalau tahu orang lain punya kelemahan, jangan jadikan kesempatan untuk menyerang dia. Toh? Juga kelemahan saudaramu itu bukan untuk diviralkan, tapi itulah berkat bagimu untuk memberkati dia. Lihatlah itu sebagai kesempatan bagimu untuk membayar kewajibanmu. Topanglah dia supaya dia bisa tetap kuat, berdiri dan tegak. Sekarang ini dunia maya semakin rame-ramenya. Jadi kalau ada yang lemah, kekurangannya kelihatan, kamera mana, saya mulai viralkan dulu. Wah, ini yang salah. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, mengapa saling menopang dalam perbedaan? Ini teladan Tuhan.
Sebagaimana Alkitab memberitahukan bahwa Allah yang Maha Tinggi turun ke dalam dunia menjadi rendah, supaya dari kerendahannya Dia mengangkat, Dia menopang, menanggung kita manusia yang lemah terhadap dosa. Dia yang kaya telah menjadi miskin supaya kita menjadi kaya oleh kemiskinannya. Bapak Ibu bisa baca itu di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Nah, sebagai pengikut Kristus, kita mengikuti teladannya. Orang kuat dalam masing-masing bidang hidup itu harus berupaya menempatkan dirinya sebagai orang yang posisinya di bawah. Tapi dalam dunia kenyataan lain ya, orang kuat itu dia selalu mau tempatkan dia punya posisi di atas dan dia semakin menindas yang di bawah. Itu yang istilah dong bilang, yang kuat semakin kuat, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, yang lemah semakin lemah. Jangan kita pakai yang begitu, prinsip begitu. Ya. Yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin lemah. Iya toh, seringkali kan kita kenyataan kehidupan kita bilang begitu. Nah, firman Tuhan Yesus, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan seterusnya. Kalau posisinya di atas, dia tidak bisa menopang, hanya bisa memanfaatkan, hanya bisa menginjak, hanya bisa menekan, hanya bisa menendang dengan kakinya. Itu kalau posisinya di atas. Nah, terjemahan ayat 1 dari bahasa Yunani, ini seharusnya ada penekanan pada kata opheilomen. Jadi, ayat 1 itu masih merupakan kelanjutan dari apa yang dikatakan Rasul Paulus di bagian sebelumnya. Kita lihat di pasal 13 akhir, itu mengenai kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Dan pasal 14 itu mengenai jangan menghakimi saudaramu dan jangan memberi batu sandungan. Kelanjutannya yang kita baca tadi di hari ini. Yang lemah menopang yang kuat. Nah, di sini dia menegaskan selanjutnya dengan perkataan, terlebih lagi kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Kita orang-orang yang kuat adalah orang-orang yang berhutang atau orang-orang yang berada di bawah kewajiban atau terikat oleh kewajiban membayar hutang. Kekuatanmu adalah hutang. Berhutang kepada siapa? Hutang kita kepada sesama kita. Di sini Paulus berpikir mengenai keseimbangan untuk membahasakan keadilan yang harus dilihat oleh umat dengan memakai pikiran dan kacamata Tuhan. Di mana terdapat kelemahan seseorang, di situ ada orang lain yang kuat untuk menopang atau menanggung dia di sisinya yang lemah. Artinya begini Bapak Ibu, Tuhan sudah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Ketika Tuhan melihat tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, ya, maka dijadikan sesamanya penolong baginya. Tuhan menjadikan penolong. Ya, toh di Alkitab bilang penolong toh. Jadi Tuhan menjadikan penolong. Jadi setiap orang punya sisi lemah dan punya sisi kuat. Di sisi lemah saya, Tuhan tempatkan orang kuat. Di sisi kuat saya, Tuhan tempatkan orang lemah. Sehingga kita hidup berdampingan dan saling menopang. Suami dan istri. Apakah selamanya suami itu menjadi orang kuat?
Tidak toh? Sewaktu-waktu nanti dia bilang, "Ma, tolong masak untuk saya kah? Ma, tolong cuci pakaian kah?" Itu sisi lemahnya. Dan kita yang lemah menolong mereka yang kuat menolong kita yang lemah. Saling menopang satu dengan yang lain. Jadi ingat ini, kalau kau kuat dalam iman, topanglah saudaramu yang lemah dalam iman. Kalau kau kuat dalam ketaatan, bimbinglah saudaramu yang kurang taat. Kalau kau kaya, bantulah saudaramu yang membutuhkan biaya sekolah anaknya atau untuk biaya berobat. Kalau kau memiliki ilmu pengetahuan, bagikan kepada saudaramu yang kurang pengetahuannya. Kekuatanmu adalah kelemahan saudaramu. Begitu sebaliknya, kelemahanmu adalah kekuatan saudaramu. Bila kau kuat dalam hal fisik, maka kau berhutang untuk menanggung kelemahan fisik sesamamu. Kau wajib menanggung saudaramu. Jika tidak kau wujudkan, maka itu adalah kelalaianmu. Dan kelalaian itu adalah salah satu wujud dari dosa. Jadi kalau kau bisa untuk menopang orang lain, jangan kau tahan itu. Alkitab juga bilang toh, semakin banyak kau memberi, berkat itu semakin mengalir. Asal memberi dengan sukacita. Jangan ketong kasih ke sana tuh semua, gingana sekali. Orang tidak ada boleh datang lagi. Toh, itu bukan nanti ton terasa itu. Berkat itu bagaimana? Tapi biar memberi dari kekurangan kita, itu justru lebih luar biasa. Biar sudah, saya kurang tapi karena kau punya kebutuhan, mari saya bantu kau sedikit. Toh? Jangan suka kasih ke sana baru bicara di belakang. Bikin ganas. Lain kali kalau dia datang itu tutup pintu. Begitu kah? Terbaik sekali. Toh? Yang ketiga Bapak Ibu. Bagaimana saling menopang dalam perbedaan? Saya mau tanya dulu, semua yang duduk ini sama kah? Tidak toh? Masing-masing dari latar belakang yang berbeda-beda. Masing-masing punya pemikiran yang berbeda-beda. Masing-masing punya pemahaman yang berbeda-beda, dari keluarga, suku yang berbeda-beda, dengan posisi yang berbeda, semua berbeda, tidak ada bilang yang sama. Saudara sekandung pun tidak ada yang sama. Mungkin kalau kembar dong, kembar sama, muka sama, face sama, tapi soal kelakuan, perilaku pasti berbeda. Nah, bagaimana saling menopang dalam perbedaan? Bapak Ibu Jemaat, kalau kau muda, kau sehat dan kau kuat secara fisik, kau punya kewajiban menopang orang yang lemah secara tidak fisik. Orang tua, orang sakit, orang yang cacat, jangan abaikan. Lihat orang tua di pinggir jalan pakai tongkat, kau mau menyeberang lewat begitu kau bantulah. Sebagai orang yang kuat. Jangan kau berdiri di sebelah, kau lihat orang tua jalan tidak kuat dan tongkat begini, terus kau berdiri tertawa baru kau viralkan lagi. Hati-hati ya, itu dosa. Kau tidak menolong orang yang lemah, tapi kau membuat lelucon dalam kelemahannya. Ini yang bahaya. Mari sebagai orang yang kuat antar tanya, Bapak kau mau pergi mana? Mau menyeberang kah? Mari saya bantu. Antar dia sampai ke seberang. Tapi sekarang banyak orang muda yang diberkati dengan fisik yang kuat, tapi mengabaikan tanggung jawab itu. Bahkan orang tuanya sendiri mungkin minta bantuan, dia bilang apa? Aduh, pergi sendiri saja sudah. Saya capek nih. Anak-anak muda, ada yang begitu kah? Ada yang mama panggil baru cuma, yo sabar sudah Ais, sabar, pergi sendiri sudah.
Ada yang begitu. Mama panggil karena asik dengan HP jadi. Duh, sabar dulu. Ini HP lebih menguasai ketong pu pikiran. Kalau dulu ketong itu orang tua panggil satu kali sebut nama saja berteriak tuh semua. Iya mama. Balap. Biar kalau ada di mana lari. Tiba di rumah langsung tanya, mama kenapa? Pergi beli garam. Anak-anak sekarang bisa? Bisa? Oh sungguh. HP menjadi dewa. Ya. Mama panggil ada dekat-dekat ini. Mama sabar dulu, ini lagi asik, ini lagi seru-seru ini. Malah bisa bakalai mama lagi. Terbalik, kamu yang orang tua kah? Siapa yang orang tua ini? Dong bilang, ini kan zaman now. Yo, zaman now tapi bukan berarti anak jadi orang tua jadi anak. Iya toh? Ada yang begitu, Bapak Ibu yang alami anak-anaknya begitu. Banyak. Ya. Dengar firman Tuhan hari ini. Bahkan itu contoh yang tidak baik. Kebiasaan yang tidak baik, buruk. Ya. Zaman sekarang orang bilang apa? Urus hidup masing-masing toh. EPNK. Itu yang sampai EPNK, CUPNK itu lagi masuk di tompu bahasa. Toh? Urus hidup masing-masing toh. Kenapa kau sibuk dengan orang lain? Tidak di rumah, tidak di lingkungan, tempat tinggal kita, tempat kerja kita, tidak di kampung, tidak di kota, sampai di gereja juga berbeda-beda. Dong bilang betis kayak itu, beda tipis. Toh? Tapi pada prinsipnya sama saja. Betulkah tidak? Betul toh? Mari kita dengar firman Tuhan ini. Menarik sebab di bagian ini Paulus berbicara mengenai etika Kristen adalah etika relasi. Bukan etika pribadi. Tidak bisa Anda mengatakan bahwa saya sudah melakukan yang baik menurut Anda sendiri. Sebab harus ada pengakuan dari orang lain juga. Jadi kalau kau bilang kau yang terbaik, itu orang lain bilang kau makan puji sampai. Saya ini sudah saya yang paling terbaik. Dia makan puji sampai. Siapa yang puji dia? Artinya yang kau bilang itu kau telan sendiri dan kau rasa sendiri. Sebab orang lain tidak lihat, orang lain tidak merasakan apa yang kau perbuat, dan mungkin saja orang lain tidak mengalami kalau kau itu yang terbaik. Etika Kristen adalah etika relasi. Sebab relasi itu berhubungan erat dengan terwujudnya keadilan. Keadilan itu berarti keseimbangan hidup. Keadilan itu berarti neraca atau timbangan pihak sebelah kiri dan kanan menanggung beban dengan beratnya yang harus sama. Tidak bisa beda. Kalau yang kanan berbobot 10 kilo, yang kiri juga harus berbobot 10 kilo supaya seimbang. Itu baru adil. Tapi kalau yang kiri 15 kilo, yang kanan cuma 5 kilo, neraca tidak seimbang. Ya. Berat sebelah. Maka bagiannya yang ringan itu ada di bagian yang berat. Maka pindahkan 5 kilo dari yang berat itu ke bagian yang ringan. Karena milik bagian yang ringan atau kurang itu ada di bagian yang berat atau kuat itu. Kalau tidak sama berat, maka kehidupan jadi tidak seimbang. Dan hidup yang tidak seimbang itu pasti bermasalah. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian,
Apakah saudara-saudari mengalami kehidupan jemaatmu bermasalah? Karena ada ketidakseimbangan dalam hidup bersama. Pasti. Dan sudah wajib menolong jemaatmu. Bicarakan dengan majelis jemaat bersama-sama memikirkan jalan keluarnya dan mengajak jemaat bersama menyelesaikan masalah jemaat. Ingat ini, dalam persekutuan hidup berjemaat berdasarkan etika Kristen tidak ada masalah yang sifatnya pribadi. Masalah pribadimu adalah masalah jemaatmu. Masalah gerejamu itu hakikat gereja yang kita sebut koinonia, persekutuan. Saya adalah bagian dari kalian semua, kalian adalah bagian dari saya juga. Sebab semua kita adalah anggota tubuh. Itu nasihat dari Rasul Paulus pada bagian yang lain. Nah, mengapa ada masalah ketidakseimbangan dalam kehidupan bersama? Kalau kita analisa atau kita uraikan, pasti akan kita temukan banyak kemungkinan jawaban. Tapi kalau kita lihat menurut Alkitab, sebermulanya kehidupan yang Tuhan ciptakan itu sungguh amat baik. Awal penciptaan itu damai dan juga indah. Artinya segala makhluk baik biotik maupun abiotik bersama-sama dalam sistem, tatanan, aturan dan siklus yang menghidupi. Dan sistem itu termasuk di dalam semua yang disebut sungguh amat baik. Kalau kita baca Kejadian pasal 1 urutan penciptaan, setiap akhir menciptakan Tuhan Allah bilang sungguh amat baik. Ya. Adam ialah manusia pertama yang Tuhan ciptakan. Setelah lingkungan hidupnya diciptakan dulu supaya ada makanan, ada minuman, rumah dan lain-lain. Tapi Tuhan melihat tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Maka diciptakanlah Hawa yang satu substansinya daging dari daging, tulang dari tulang, darah dari darah. Cuma nafas hidup masing-masing terima dari Tuhan itu sendiri dan akan kembali kepada Tuhan. Nafas Tuhan kasih pada setiap orang itu tidak sama. Ada yang panjang, nanti dia hidup sampai 90 tahun. Ada yang nanti dia cuma umur 20 tahun saja, 40 tahun saja, ya, beda-beda. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang saling terhubung dan saling membutuhkan. Maksudnya supaya ada komunitasnya, ada saling ketergantungan dan terwujud sikap solidaritas. Jadi ini yang disebut sebuah ekosistem. Ekosistem artinya setiap makhluk ditempatkan di dalam satu sistem atau lingkaran lantai yang saling terhubung serta berada di dalam satu oikos atau rumah kehidupan. Sebab sistem atau sebuah tatanan kesatuan yang utuh itu menyeluruh dan saling memengaruhi antara semua unsur dalam suatu lingkungan hidup. Kehidupan yang kita jalani sekarang adalah kehidupan yang cenderung rusak oleh sebab dosa manusia. Dosa itu apa? Dosa bisa berarti pelanggaran. Dosa bisa berarti kelalaian. Dosa bisa berarti kesengajaan. Dosa berdampak pada terusir dan keluarnya manusia dari zona kedamaian, keharmonisan, keindahan dan kebahagiaan itu. Hubungan manusia dengan tanah dan dengan ular terganggu. Juga hubungan antara manusia cenderung terganggu. Adam dan Hawa, suami istri, mulai menuduh satu sama lain dan saling melempar kesalahan. Di sini masih ada cara dan suasana hidup yang macam beginikah di dalam jemaat inikah? Seharap tidak ada. Seharap pendeta tidak datang untuk mengurus soal-soal seperti ini. Tapi mari kita menikmati kehidupan yang Tuhan beri dengan saling menopang supaya ada keseimbangan selalu. Ya sampai sepantar pendeta, mari dulu. Ini Bapak su hantam saya sampai ini su tinju jadi mata su bangka sebelah. Tidak ya?
tapi mari kita saling menopang. Nah, pada ayat 4 mengenai Yesus itu semua yang dulu sudah tertulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, karena kita kurang belajar dan berlatih untuk praktekkan, supaya dengan membawa dan terus belajar kita semakin tahu. Orang bilang membaca buku itu jendela dunia, tapi hari ini kita dengar firman Tuhan yang bilang bahwa membaca Alkitab itu jendela langit. Membaca Alkitab itu jendela langit. Kalau saudara-saudari semakin banyak membaca Alkitab, pasti saudara-saudari akan melihat di atas bumi dan dunia ini, yaitu Tuhan dan masa depan. Sehingga kita bersama semakin bertambah yakin pada pengharapan kita. Karena dengan membaca dan terus belajar dari Alkitab, kita belajar menjadi teguh, memegang pengharapan dan tidak kecewa, sebab selalu dihibur oleh roh dan firman Tuhan. Sehingga tahapan pertumbuhan berikut dapat terjadi di dalam kehidupan sebagai jemaat Tuhan, yaitu bersama memuliakan Tuhan kita dengan satu hati dan satu suara. Tuhan memberkati jemaat dengan roh dan firman-Nya, supaya kita tetap kuat teguh untuk saling menopang, menyokong satu dengan yang lain. Amin. Kita akan memberikan persembahan dengan memuji Tuhan bersama dari nyanyian rohani 132. Bawalah persembahanmu kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kepadanya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya Tuhan murah mubaka di sorga dan di dunia, dan kata-kata seterusnya.
Bapak Ibu Jemaat, dalam doa persembahan ini ada pengucapan syukur dari seorang yang tidak menyebutkan nama, dari Rayon Immanuel, mengucap syukur atas berkat Tuhan. Keluarga David Sitorius dari Rayon Galilea mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam keluarga, dalam kehidupan sehari-hari, serta pertambahan usia dari Bapak David yang ke-50 tahun dan anak Morgan Yeremia yang ke-13 tahun pada hari Minggu 17 September 2023. Seorang ibu yang tidak menyebutkan nama dari Rayon Salom mengucap syukur atas bertambahnya usia ke-47 tahun pada hari Minggu 17 September 2023. Ada satu keluarga yang tidak menyebutkan nama mengucap syukur atas berkat Tuhan. Saudari Esther Maria Kambuaya di Rayon Galilea mengucap syukur atas bertambah usianya ke-26 tahun pada tanggal 15 September dan kesembuhan Ibu Indah Chandra Reba yang diberikan kesembuhan setelah terbaring sakit di Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Seorang bapak di Rayon Immanuel atas pertambahan usia pada tanggal 12 September 2023, keluarga Apriandi Lumakeki di Rayon Salom mengucap syukur atas perlindungan Tuhan dalam keluarga. Ada persepuluhan dari keluarga Timisela Ririhena dari Rayon Bukit Saitun, keluarga RA di Rayon Galilea, keluarga HP Sihombing di Rayon Maranatha. Pembangunan pastori seorang ibu, sumbangan dari seorang ibu dari Rayon Immanuel, keluarga Mala Paruntung di Rayon Salom. Diakonia keluarga Yohan Bisai di Rayon Maranatha, saudari Esther Maria Kambuaya di Rayon Galilea. Kartu janji iman keluarga A Niki Yulu, Derma Bulan Bina keluarga, satu keluarga RK di Rayon Maranatha, keluarga M Komegi di Rayon Galilea, yang memberikan persembahan bulan bina keluarga. Nah, Bapak Ibu, mari kita tunduk kepala, kita menghampiri Tuhan di dalam doa untuk menyerahkan persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang maha kasih, Allah yang maha kuasa, Allah yang besar kesetiaan-Mu dalam memelihara, memberkati kehidupan kami, dalam kasih anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dalam tuntunan pimpinan kuasa Roh-Mu yang kudus kami merasakan dan menikmati berkat dan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami di tiap-tiap hari. Teristimewa di hari Minggu ini ya Tuhan, kami merasakan betapa baiknya Tuhan, betapa berkuasanya Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga menuntun kami, membimbing kami, dan memampukan kami ada dalam persekutuan ini dengan rasa syukur yang kami persembahkan kepadamu. Saat ini Tuhan, ketika ada seorang ibu, seorang bapak, seorang pemuda, pemudi, keluarga-keluarga yang boleh mengucap syukur atas berbagai hal yang mereka rasakan. Mereka yang mengucap syukur karena merasakan berkat-berkat Tuhan, mereka yang mengucap syukur karena merasakan perlindungan Tuhan, kasih sayang Tuhan, mereka yang mengucap syukur atas keberhasilan, kesuksesan, mereka yang mengucap syukur karena kesembuhan dari sakit, karena pertolongan Tuhan, mereka yang mengucap syukur karena pertambahan 1 tahun usia. Biarlah Tuhan memberkati mereka sekalian. Mereka yang menyebutkan nama, bahkan yang tidak menyebutkan nama, Tuhan menilik mereka satu persatu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan memberkati mereka senantiasa dalam seluruh kehidupan mereka, pergumulan mereka, dalam rasa syukur yang mereka alami dan mereka rasakan. Mereka mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Memberkati mereka dengan sukacita, dengan kasih sayang Tuhan, dengan kehidupan yang mereka alami dan jalani masing-masing. Hamba taruh mereka sekalian dalam rasa syukur mereka kepadamu ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka sekalian ya Bapa. Hamba juga berdoa menyerahkan mereka yang membawa 1/10 ke dalam rumah Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, apapun yang mereka kerjakan yang menurut Tuhan itu menjadi berkat bagi kehidupan mereka. Mari Tuhan memberkati mereka senantiasa dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Supaya dalam kehidupan mereka, mereka selalu mengembalikan 1/10 yang menjadi milik Tuhan
dan itu akan menopang para hamba-hamba Tuhan. Mari Bapa di sorga, Engkau memberkati mereka dalam kehidupan mereka. Mereka yang menyebutkan nama, bahkan yang tidak menyebutkan nama. Tuhan menilik mereka dalam seluruh kehidupan mereka masing-masing. Hamba juga berdoa untuk mereka yang memberi untuk menopang pembangunan rumah pastori. Mari Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan mereka, dukungan mereka. Mereka yang menopang urusan diakonia dalam memberi, Tuhan juga memberkati mereka. Supaya yang lemah dapat ditopang oleh yang kuat, dan yang kuat dapat menopang yang lemah. Bapa di sorga, hamba berdoa untuk mereka yang menyerahkan juga janji imannya untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di dalam jemaat ini. Tuhan memberkati mereka. Hamba berdoa juga untuk mereka, keluarga-keluarga yang melakukan bulan bina keluarga di dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Mari Tuhan memberkati mereka semua dalam seluruh kehidupan mereka, aktivitas mereka dalam bulan ini, yaitu bulan bina keluarga ini. Bapa di sorga, terima kasih. Kami percaya bahwa kasih penyertaan dan kuasa Tuhan selalu ada dan terjadi dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati mereka senantiasa dalam hidup mereka tiap-tiap hari. Pakailah mereka dan topanglah mereka dengan kuasa-Mu, supaya mereka dapat merasakan betapa besar kasih sayang, berkat dan anugerah Tuhan yang selalu mengalir dan melimpah dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Saat ini juga kami semua dengan sukacita boleh memberikan persembahan syukur kami untuk menopang pekerjaan Tuhan. Mari Tuhan memberkati kami semua ya Bapa. Berkati tangan-tangan yang memberi, bahkan yang belum sempat memberi. Tuhan memberkati kami semua dalam berbagai kelebihan dan kekurangan yang ada pada kami, supaya di dalam kehidupan kami selalu ada kecukupan dan kami tidak berkekurangan karena kami hidup di dalam Engkau. Bapa, hamba berdoa menyerahkan setiap mereka yang dipercayakan untuk mengelola perbendaharaan keuangan ini, baik dari tingkat sinode klasis bahkan sampai kepada jemaat, teristimewa jemaat Paulus 25. Tuhan memberkati mereka sekalian dalam tanggung jawab ini, supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Roh Kudus. Hari ini hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup. Pakailah kami menurut maksud dan rencana Tuhan, supaya dalam kehidupan kami selalu menjadi berkat bagi orang lain, dan kami dapat menopang mereka yang lemah, dan kami juga menjadi pelengkap bagi mereka yang kuat. Terima kasih Bapa, inilah kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur untuk setiap berkat kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami di hari-hari hidup kami selanjutnya. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saya jemput bangkit berdiri. Bersama dengan segala orang percaya di segala tempat dan waktu, kita mengaku pengakuan iman kita secara bersama-sama menurut rumusan pengakuan iman Konstantinopel. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia, dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging dan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan yang akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus, am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Rohani 77 ayatnya yang pertama, ku percaya Allah Bapa, dan seterusnya. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Firman-Mu telah menguatkan kami dan juga memampukan kami supaya kami dapat melangkah di tengah-tengah dunia ini, dan kami dapat saling menopang satu dengan yang lain. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini hamba berdoa menyerahkan jemaat-Mu dalam seluruh kehidupan mereka, jemaat GKI Paulus 25, dalam berbagai beban dan pergumulan yang mereka gumuli dalam seluruh pelayanan mereka di saat ini. Tuhan memberkati mereka sekalian dalam semua persiapan-persiapan pelayanan untuk memasuki minggu kerja yang baru. Saat ini Bapa, hamba berdoa untuk setiap keluarga-keluarga dalam persekutuan jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan menopang mereka, Tuhan memberkati mereka. Tuhan selalu ada dalam pergumulan-pergumulan hidup mereka. Mereka sebagai kepala keluarga, sebagai imam dalam rumah tangga, juga mereka sebagai ibu rumah tangga dalam tugas-tugas pekerjaan tanggung jawab mereka, sebagai orang tua yang Tuhan percayakan anak-anak mereka. Mari Tuhan memberkati mereka. Dalam pekerjaan-pekerjaan mereka, Tuhan juga memberkati mereka, supaya mereka bekerja dengan ketekunan, takut akan Tuhan. Mereka selalu mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan dan pekerjaan mereka. Hamba berdoa menyerahkan setiap keluarga-keluarga yang mengalami masalah keharmonisan. Tuhan, Engkau datang dan menilik mereka. Engkau yang mempersatukan mereka, Engkau juga yang akan mempersekutukan mereka bersama dengan Engkau. Hamba berdoa untuk semua anak-anak muda kami yang sudah bekerja, biarlah mereka bekerja dengan sungguh dan penuh tanggung jawab. Mereka yang sementara mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan bagi mereka, supaya ketika mereka mendapatkan pekerjaan, mereka akan sungguh-sungguh bertanggung jawab dalam pekerjaan mereka. Bapa di sorga, anak-anak kami dalam masa-masa pertumbuhan, perkembangan mereka, mari Tuhan memberkati mereka, Tuhan jaga lindungi.
Mereka yang ada dalam pendidikan, bangku perkuliahan, Tuhan memberkati mereka untuk cita-cita, harapan dan masa depan mereka. Jaga lindungi mereka, beri hikmat, kepintaran selalu kepada mereka, supaya dengan hikmat dan kepintaran yang daripada Tuhan Allah itulah mereka akan dapat belajar dengan baik untuk masa depan yang lebih baik yang Tuhan sediakan kepada mereka. Terima kasih Bapa, anak-anak kami yang jauh dari pandangan mata kami, yang terpele gunung dan tanjung, lautan yang luas, tapi kami percaya mata Tuhan Allah Bapa tidak pernah terlelap dalam memandang dan mengawasi mereka, dalam menjaga dan membimbing mereka, supaya mereka dapat berhasil dengan segala baik. Tuhan memberkati mereka dalam kesulitan-kesulitan hidup yang mereka hadapi. Tuhan tolong mereka supaya mereka dapat menjalani semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa untuk mereka yang sakit. Teristimewa Ibu Ide Sani Fonataba yang dirawat di Rumah Sakit Jakarta dan anak Christine Manyakori yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Mari Tuhan tolong mereka dalam segala kesakitan-kesakitan mereka. Dalam perawatan-perawatan para medis, Tuhan memberkati tangan-tangan para dokter, suster dan mantri, supaya perawatan mereka dapat melakukannya dengan kasih yang daripada Tuhan. Berkati, kuduskan setiap makan minum obat-obatan yang mereka konsumsi, supaya semua yang mereka konsumsi itu menopang penyembuhan dan pemulihan mereka. Hamba juga berdoa untuk mereka yang dalam perawatan di rumah. Ibu Pendeta Joyce Haumahu, Oma Sembung, Oma PKD, Oma Walintukan Ratulangi, Bapak Kala Pagorai, Bapak Roy Nusi, Ibu Blandina Riupasa, Oma Milka Numberi, Ibu Maria Tandi, Ibu Mara Arwan Urbinaru, Tete Edi Sarewo, anak Fabio Waisapi, anak Reisa Surliali, mereka semua dalam masa pemulihan. Tuhan menolong mereka, kuatkan mereka, topang mereka dengan kuasa-Mu. Berkati juga makan minum obat-obatan yang mereka konsumsi untuk dapat menopang kekuatan mereka, pemulihan mereka dapat dipulihkan secara stabil dan mereka dapat beraktivitas kembali dengan baik. Bapak hamba juga berdoa bagi pelayanan kesehatan, rumah sakit, puskesmas, pustu dan klinik, semua berjalan dengan baik. Tuhan juga memberkati mereka semua dalam pelayanan-pelayanan mereka, para dokter, suster dalam pelayanan dan kerja mereka. Tuhan memberkati supaya itu menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba berdoa buat pekerja sosial yang berjuang memberantas buta aksara. Tuhan Yesus memberkati dalam pekerjaan mereka. Hamba juga berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara dalam mengayomi masyarakat. Gubernur, Bupati, Wali Kota, secara khusus Gubernur Papua, Wali Kota Jayapura, pimpinan TNI, Polri, DPR, MRP, kiranya semua ada dalam anugerah Tuhan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan pakai mereka supaya mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur dan takut kepada Tuhan. Hamba berdoa untuk pelayanan penginjilan di tanah Papua, Sinode GKI di tanah Papua, klasis-klasis GKI Port Numbai, para pendeta, guru jemaat, guru Injil. Tuhan memberkati mereka dalam seluruh kesiapan-kesiapan mereka dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini dan secara khusus di tanah ini. Hamba berdoa bagi panitia HUT PKB GKI Paulus 25 dalam mempersiapkan segala hal untuk menyongsong HUT PKB pada tanggal 29 September. Tuhan memberkati mereka sebagai panitia tetapi juga sebagai badan pelayan dan juga semua anggota dalam semangat dan sukacita mereka untuk menyongsong hari ulang tahun mereka. Hamba berdoa untuk anak-anak dalam jemaat di bangku pendidikan. Tuhan memberkati mereka senantiasa dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa untuk tim rehabilitasi gedung gereja dan proses pembangunan kembali rumah pastori yang sudah mulai dikerjakan, yang saat ini dalam tahap pengerjaan talut, panitia hari-hari besar gerejawi dan panitia sidang jemaat GKI Paulus yang ke-29.
Tuhan memberkati dalam semua pekerjaan, persiapan-persiapan mereka masing-masing, dalam tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing, supaya mereka bekerja dengan setia, dengan kuat, sehat yang Tuhan beri kepada mereka. Hamba berdoa juga bagi pelaksana harian Majelis Jemaat, Penatua Siamas yang Tuhan panggil dan mempercayakan pekerjaan pelayanan ini, BPPG, Badan Pengurus Unsur tingkat jemaat dan rayon, kostor dan tim multimedia. Tuhan pakai mereka semua dengan luar biasa. Lewat saluran multimedia ini banyak orang akan mendengar firman-Mu dan mereka akan diberkati lewat firman yang sudah hamba taburkan. Tuhan memberkati semua mereka yang terlibat dalam seluruh aktivitas pelayanan di pagi hari ini. Hamba-Mu, Ibu Pendeta yang dipercayakan untuk bersama dengan majelis jemaat, mari Tuhan memberikan dia kuat, sehat selalu, berkati kehidupannya bersama dengan anak-anak, supaya dia dapat menopang pekerjaan pelayanan ini dalam pelayanan bersama dengan Penatua Siamas. Terima kasih Bapa di sorga, ketika kami semua ada dalam berbagai pergumulan-pergumulan hidup kami yang kami naikkan secara diam-diam kepadamu ya Tuhan, Bapa miringkan telinga pengasihan-Mu, ulurkan tangan kasih-Mu, dengarlah dan jawablah kami menurut kasih dan kehendak-Mu. Ketika kami akan berpisah satu dengan yang lain, biarlah kasih dan anugerah Tuhan pulang menyertai kami, melingkupi kami, hingga kami tiba dengan selamat dalam rumah tangga kami masing-masing. Hindarkan, jauhkan daripada kami berbagai susah mara bahaya, sakit, penyakit, bahkan maut sekalipun. Dan biarlah kami memasuki kehidupan kami di minggu kerja yang baru dengan sukacita, dengan kekuatan, kesehatan, dengan berkat yang melimpah yang Tuhan sediakan kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah syukur kami, inilah syafaat kami. Biarlah Engkau menjawab kami menurut kehendak Tuhan, dan kami menjalani kehidupan ini dengan saling menopang dan menyokong satu dengan yang lain, hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, sumber berkat, sumber kehidupan, sumber perlindungan dan pertolongan kami berdoa dan kami mengucap syukur hanya kepadamu, ya Allah Bapa di dalam sorga. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 424, ayat 1 dan 2 dalam keadaan duduk, ayat 3 dan 4 dalam keadaan berdiri, untuk menerima berkat Tuhan. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dan kata-kata seterusnya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita telah mendengarkan firman-Nya. Pulanglah ke dalam seluruh kehidupan, rumah tangga, pekerjaan, dan pelayanan kita masing-masing. Dan ingatlah firman-Nya, bahwa yang lemah akan ditopang oleh yang kuat. Dan yang kuat harus menopang yang lemah, supaya ada keseimbangan. Dan disitulah nama Tuhan akan dipuji dan dipermuliakan. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Atas nama Majelis Jemaat dan seluruh jemaat GKI Paulus 25, kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Ibu Pendeta Rakher Bakar Besi STH yang telah melayani kita pada pagi hari ini. Dan kepada semua yang terlibat dan yang mendukung dalam pelayanan di pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat memasuki minggu kerja yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.